Kalau sudah menonton film Terminator kedua, kamu mungkin ingat dengan tokoh yang satu ini, T-1000. Karakter utama yang diperankan dengan sangat baik oleh Arnold Schwarzenegger, memiliki sebuah misi, yaitu melindungi Sarah dan John Connor dari robot itu. Robot ini jauh lebih kuat daripada manusia, mampu membengkokkan baja dengan tangan kosong dan melempar robot yang jauh lebih besar. Tapi kemampuannya yang paling keren adalah bisa berubah bentuk. Karena terbuat dari logam cair, robot ini bisa pulih kembali bahkan setelah mengalami kerusakan parah. Kamu boleh bilang ini hanyalah film fiksi ilmiah, tapi asal tahu saja, para ilmuwan berhasil menciptakan sesuatu yang mirip T-1000 di dunia nyata. Mereka menciptakan sebuah bahan yang merupakan campuran logam dengan karakteristik yang fantastis, yaitu materi transisi fase magnetoaktif atau MPTM. Robot ini lebih terlihat seperti model super kecil seukuran Lego dari prototipe yang ada di film. Benda kecil ini bisa meleleh di tanganmu pada suhu 30 derajat Celcius dan kemudian kembali ke bentuk aslinya. Uji coba telah menunjukkan kemampuannya untuk keluar dari sel kecil berkat kekuatan super ini. Rahasia di balik apa yang terlihat seperti sihir adalah fisika. Medan magnet menghasilkan arus listrik di dalam salah satu logam yang menjadi bahan dasar T-1000 versi nyata. Lalu terciptalah panas dan material padat berubah menjadi cair. Robot kecil ini juga dapat menunjukkan beberapa kemampuan lain di bawah pengaruh medan magnet. Robot ini mampu melompat setinggi 20 kali lipat tingginya, berputar dengan kecepatan 1.500 putaran per menit, dan memiliki kecepatan yang mengagumkan. Apa kamu merasa butuh benda kecil ini dalam hidupmu? Robot ini belum bisa dibeli, tapi kamu masih bisa membeli action figure Terminator atau mainan rakitannya. Adapun bahan yang bisa meleleh dan mengeras kembali akan punya lebih banyak kegunaan praktis lain daripada sekedar memberi hiburan. Bayangkan alat yang bisa menjangkau sudut paling sempit sekalipun. Ubah menjadi bentuk cair, masukkan ke dalam lubang, lalu menjadi padat kembali dan menutupnya. Kedengarannya seperti impian setiap insinyur. Alat ini juga bisa berfungsi sebagai pengelas pada sirkuit LED karena gallium, logam yang menjadi bahan dasarnya merupakan konduktor listrik yang baik. Dan ini mungkin bisa menyelamatkan nyawa dengan menyalurkan obat-obatan dan mengeluarkan benda asing dari organ tubuh pasien. MPTM bukan satu-satunya material yang akan membuat para penggemar Terminator berkata, "Aku sudah pernah melihat yang seperti itu sebelumnya." Perkenalkan, nitinol. Ini material super elastis yang mengingat bentuk aslinya dan selalu kembali ke bentuk semula. Gak peduli seberapa keras kamu memelintirnya. Sejauh ini, bahan ini berhasil digunakan untuk membuat stand. Ini adalah tabung jala kecil yang menahan arteri tetap terbuka bagi orang-orang yang membutuhkan. Nitinol mampu memenuhi fungsinya dengan baik karena bisa melengkung saat diperlukan dalam suhu yang dingin dan kembali ke kondisi semula saat dipanaskan. Nitinol juga sangat awet, cocok untuk digunakan dalam jangka panjang. Itulah kenapa nitinol juga digunakan untuk membuat kawat gigi, pegas jam tangan mekanis, insert untuk tongkat golf, dan favoritku, sendok yang bisa melengkung sendiri untuk pertunjukan sulap. Realitas Terminator lainnya yang telah menjadi bagian dari kehidupan kita adalah penggunaan drone secara masif. Drone mengantarkan pesanan tas yang kamu butuhkan untuk liburan, mengambil rekaman terbaik untuk siaran berita dan acara pernikahan, membantu tim pencarian dan penyelamatan, mengangkut bantuan, memantau satwa liar, dan memeriksa bagian bangunan yang tidak bisa diakses. Oke, sepertinya akan lebih mudah menyebutkan apa saja yang nggak bisa dilakukan oleh drone. Pada bagian kedua film, karakter Schwarzenegger menjelaskan bahwa CPU-nya adalah prosesor jaringan saraf. Dan semakin banyak berhubungan dengan manusia, semakin banyak yang dia pelajari. Kalau ingin menonton ulang film ini untuk menyegarkan ingatanmu, kamu bisa membelinya di Amazon. Omong-omong, apa yang dikatakan Terminator terdengar sangat mirip dengan jaringan saraf di dunia nyata, bukan? Jaringan tersebut dirancang seperti otak manusia. Idenya adalah melatih komputer untuk melakukan tugas-tugas dengan menganalisis ribuan contoh pelatihan. Sistem pengenalan objek mempelajari bentuk mobil atau anjing pudel
dengan melihat banyak sekali foto dan mengenali beberapa pola. Setelah cukup terlatih, sistem ini bisa melakukan banyak hal, mulai dari memprediksi cuaca dan situasi di pasar saham, hingga mengenali wajah dan memilih acara Netflix untuk direkomendasikan kepadamu. Itu semua terdengar menarik, tapi akui saja, hal paling keren dalam film ini adalah robot-robot yang tampak seperti manusia. Kebanyakan robot humanoid sekarang masih dalam tahap pengerjaan, tapi ada beberapa yang sudah bisa beroperasi. Beberapa di antaranya bekerja di pabrik dan gudang karena sangat ahli dalam bidang logistik dan manufaktur. Mereka memimpin orkestra, menyelam di bawah laut, membantu orang tua. Hei, adakah yang nggak mereka kuasai? Haruskah kita mulai khawatir akan segera tergantikan oleh robot? Meskipun AI atau kecerdasan buatan sudah semakin canggih, kemungkinannya masih kecil. Mesin masih belum memiliki kecerdasan emosional dan kemampuan mengambil keputusan seperti manusia. Mereka sangat pintar, tapi tidak memiliki motivasi untuk mengambil alih dunia kecuali jika manusia memerintahkannya. Dan bahkan jika satu sistem atau aplikasi AI memutuskan untuk memberontak dan menguasai alam semesta, kemungkinan ia nggak cukup canggih untuk melakukannya. Jadi santai saja. Tapi satu hal yang sudah berhasil dikuasai oleh para humanoid itu adalah selera humor. Ketika seorang pria mendekati sebuah robot di sebuah pameran dagang di Las Vegas dan menanyakan apakah dia punya pacar, mesin itu menjawab dia nggak mencari pacar karena robot tidak bisa menjalin hubungan. Wah, ditolak oleh AI. Benar-benar masalah khas abad ke-21. Nama robot itu adalah Ameca. Penciptanya perusahaan Inggris Engineered Arts menyebutnya sebagai robot humanoid tercanggih di dunia. Robot ini sangat detail dan mirip aslinya, sehingga nggak heran ada pria yang ingin menggodanya. Ameca memiliki spektrum emosi yang lengkap dan bisa menunjukkan ekspresi takjub serta terkejut yang realistis dan yang lainnya. Ia bahkan bisa menguap, mengangkat bahu, mengedipkan mata, dan menggaruk hidungnya. Mata Ameca dilengkapi kamera, sehingga bisa mengingat wajahmu dan melacaknya. Itulah kenapa bicara dengannya nggak terasa seperti menatap layar gadget. Ameca juga bisa mendeteksi objek seperti jari manusia di depan wajahnya, sehingga akan bereaksi ketika kamu mendekatinya. Robot ini sama sekali tidak sulit untuk dioperasikan. Ia mengandalkan firmware berbasis cloud yang memperbarui dirinya sendiri dan bahkan orang yang sama sekali tidak paham teknologi pun bisa mengoperasikan Ameca. Kamu bisa mengendalikan robotmu dari mana saja, hanya dengan masuk ke sistem perangkat lunaknya. Bayangkan, kamu terjebak macet dan asisten robotmu menyapa para tamu dan mempresentasikan proyekmu tanpa kehadiranmu secara langsung. AI-nya sangat canggih, hingga bisa diandalkan untuk mengerjakan dua tugas berbeda sekaligus. Ia bahkan bisa memilih tugas yang lebih penting dan menjadikannya prioritas. Kalau ingin membeli Ameca, siapkan dana lebih dari $100.000 ya. Atlas, humanoid yang dirancang oleh Boston Dynamics, bisa berlari naik turun tangga, melompat ke berbagai ketinggian, dan mengambil, membawa, serta melempar benda berat pada jarak yang tepat. Atlas bisa menggenggam barang menggunakan satu jari tetap dan satu jari bergerak. Semua ini menjadikannya asisten gudang yang ideal. Pencapaian terbarunya adalah melakukan flip multi-axis 540 derajat ke belakang. Sangat sulit bagi para insinyur untuk memprogram robot agar bisa melakukan gerakan ini. Dan Atlas tidak hanya bergerak seperti juara parkur. Ia juga mampu menyusun rute paling efisien untuk pergi dari titik A ke titik B dengan mempertimbangkan kondisi di sekitarnya. Atlas juga mengingat ketika ia melakukan kesalahan atau harus mengatasi beberapa rintangan. Ia mengaktifkan semua komponennya untuk menjaga keseimbangan. Karena semua komponennya adalah hasil cetakan 3D, robot ini nggak terlalu berat, hanya 89 kg dengan tinggi 1,5 meter. Karena robot pintar ini adalah platform penelitian, kita belum bisa membelinya. Para insinyur masih terus menyempurnakannya dan mungkin nggak lama lagi, Atlas akan bisa keluar dari gudang dan memulai perusahaan logistiknya sendiri. Dan kemudian, bisa saja kamu tidak jadi ingin membeli Atlas, tapi malah mengirimkan CV-mu kepadanya.